Saya Kurnia Trihandayani. Saya akan melaporkan tentang hasil observasi kelas distance learning yang dilakukan pada hari pertama. Nah, yang pertama yaitu pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Nah, cara motivator yaitu dengan bertanya kabar murid, kemudian dengan bertanya apa anak-anak hari ini sudah semangat atau belum, begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Distance Learning? Dengan cara mengajak anak bermain baca-bacaan. Anak-anak apa sudah siap bermain baca-bacaan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Nah, cara motivator yaitu dengan mengajak anak untuk tepuk semangat, kemudian bernyanyi lagu La Bimba, kemudian juga bernyanyi lagu Cinta Ananda. Yang keempat yaitu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Nah, motivator mengajak anak berdialog dengan cara menanyakan apakah anak-anak hari ini sudah makan, terus tadi makan ditemani oleh siapa, kemudian apakah anak hari ini sudah mandi, lalu ditemani oleh siapa mandinya, seperti itu. Kemudian yang kelima, bagaimana cara motivator memberikan rewards atau motivasi kepada anak. Nah, caranya yaitu dengan ketika anak sudah menyelesaikan atau akan memulai suatu kegiatan, motivator berkata seperti ini misalnya, wah kakak hebat ya, wah kakak pintar, jempol untuk kakak, 2 jempol untuk kakak, seperti itu. Kemudian yang keenam, seberapa banyak dan pada saat kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yang saya lihat motivator memberikan reward kepada anak sebanyak lebih dari 5 kali atau sangat sering sekali motivator memberikan motivasi dan reward kepada anak. Caranya misalnya pada saat anak sudah selesai membaca, selesai melakukan kegiatan bermain baca-bacaan, kemudian ketika anak sudah selesai menulis dan tulisannya ditunjukkan kepada motivator, dan saat itu motivator memberikan rewards, misalnya wah hebat ya kakak, sudah pintar ternyata, wah kakak keren sekali, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Ekspresinya sangat ekspresif sekali, kemudian juga lucu, menyenangkan, dan anak juga merasa tertarik gitu. Dan motivatornya juga antusias sekali begitu. Jadi semangatnya juga sangat membara dari motivatornya sendiri. Jadi anak merasa senang begitu karena melihat keantusiasan motivator dan semangat dari motivator. Kemudian yang kedelapan, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Yang dilakukan oleh motivator yaitu dengan menerapkan metode bermain baca-bacaan, tetapi juga diselingi dengan menulis, bernyanyi, atau menggambar seperti itu, atau mewarnai seperti itu. Jadi anak tidak cepat merasa bosan karena semua aspek divariasikan. Kemudian yang kesembilan yaitu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Motivator sangat mengarahkan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Yang pertama itu motivator mengarahkan secara berbarengan, tetapi ketika setelah itu baru secara individual, dan itu dilakukan secara bergantian. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan terhadap murid.
Yang pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Ekspresi dari murid saat bernyanyi, murid merasa sangat antusias sekali, senang, kemudian anak-anak juga merasa sangat asyik mengikuti kegiatan atau bermain baca-bacaan ini. Kemudian kedua yaitu apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Menurut saya tidak ada. Murid di Bimba tidak ada yang merasa tidak semangat dan tidak ceria begitu. Jadi ketika mulai bermain seperti itu, jadi anak merasa senang dan merasa sangat ceria sekali begitu. Jadi tidak ada anak yang terlihat murung karena motivatornya sangat berusaha bagaimana cara untuk menarik minat, semangat dari anak tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Ekspresinya sangat senang, sangat semangat, dan sangat ingin mengulang-ulang lagi kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Semua murid merasa mau dan senang dan juga ingin selalu mengulang kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang kelima yaitu apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan diberikan oleh motivator? Kalau merasa kesulitan tidak, karena penjelasan dari motivator, kemudian cara dan metode yang diterapkan oleh motivator sangat mudah dan sangat dimengerti oleh anak. Jadi anak tidak merasa kesulitan dan anak mudah untuk memahami. Kemudian yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Nah, karakter murid itu kan memang berbeda-beda. Jadi ada anak yang dari awal sudah percaya diri, begitu. Kemudian ada anak yang masih merasa malu-malu. Jadi sangat berbeda-beda sekali karakter anak. Namun karena motivatornya menerapkan pembelajaran yang fun learning, jadi anak tidak merasa malu kembali. Jadi anak merasa antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian pengamatan terhadap suasana kelas. Yang pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana yang dirasakan yaitu sangat nyaman dan sangat menyenangkan sekali dan tidak membosankan. Kemudian yang kedua, apakah ada pemaksaan atau kekerasan dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Tidak ada pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh motivator. Semuanya dilakukan dengan tanpa paksaan, jadi semua dilakukan dengan fun learning sesuai dengan keinginan dan minat anak. Kemudian pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Yang dilakukan yaitu tepuk semangat, kemudian berdialog umum, kemudian menyanyikan berdoa dan menyanyikan lagu Cinta Ananda, kemudian menyanyikan lagu La Bimba. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Yang dilakukan yaitu bermain baca-bacaan. Nah, bermain bacaan-bacaan di sini juga diselingi dengan menulis, kemudian diselingi dengan bernyanyi, dan juga diselingi dengan berhitung. Kemudian yang ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Yang paling utama dan paling prioritas dilakukan saat kegiatan inti yaitu bermain baca-bacaan. Jadi anak lebih diprioritaskan bermain baca-bacaan. Namun ketika
saat anak sudah mulai merasa konsentrasinya teralihkan, baru kemudian motivator itu menyelingi dengan menulis, kemudian berhitung, seperti itu. Dan yang keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang dilakukan oleh motivator yaitu mengajak bernyanyi, kemudian mengajak bernyanyi, kemudian dan juga ada berdoa sebelum menutup kegiatan. Kemudian yang kelima, berapa lama durasi kegiatan bimbel distance learning yang diterapkan oleh motivator? Distance learning yang diterapkan yaitu ada 30 menit. Nah, 30 menit dan kemudian ditambah 10 menit. Nah, yang ditambah 10 menit ini jika diperlukan saja. Ketika contohnya misalnya ada modul baru, kemudian ada semacam ada kegiatan untuk privat untuk murid-murid atau anak-anak tertentu yang memang membutuhkan privat, karena mungkin menurut motivator mungkin itu anaknya sangat pemalu sekali, karena ingin yang secara individu begitu. Itulah laporan yang dapat saya laporkan pada kegiatan observasi hari pertama di kelas Bimba Distance Learning. Praktek hari ini yaitu berdialog umum, memberikan reward dan motivasi. Pagi kakak, udah semangat apa belum nih hari ini buat main baca-bacaannya? Semangat, wah semangat ya, wah kakak keren nih, top 2 top dari Bu Guru. Oke, oh ya Bu Nia mau tanya nih, hari ini ada yang udah MAKN belum? Oh udah, pinter ya, udah MAKN ya. Udah apa? Udah makan. Sama siapa MAKN-nya? Oh sama MAMA. Oh sama mama. Oh pinter sekali ya. Buat Bu Guru.